Saya mau kaitkan dengan pemecatan Sintayong ya. Dengan kaitan ini. Kenapa begitu? Tadi kami dengan Datuk Karnilias berbicara agak serius karena kami sama-sama penggemar bola. Orang itu mestinya dipecat kalau kalah. Betul nggak? Ya kan? Jadi Sintayong ini, ya bagi Anda semua yang nonton yang kebetulan pencinta Sintayong lah gitu ya. Ya mulai nangkap ya. Sementara kita-kita juga mencintai siapapun pelatih yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan juara lah. Mulai dari Indra Safri, terus ada Nova, kemudian Fahri Husaini, ya kan, Bima Sakti dan semua yang lain lah. Termasuk Coach Sintayong. Nah tetapi lihat, dia diganti ketika menang 2-0 lawan Arab Saudi. Sebuah prestasi yang tidak pernah dilakukan oleh timnas Indonesia dalam sejarahnya. Harusnya lagi-lagi kalau berbicara itu dia digantinya ketika kita kalah 2-1 lawan Cina di Qingdao. Jadi yang mau saya katakan teman-teman mahasiswa yang masih menonton, belum tentu Anda menang tapi nantinya tidak diganti. Itu kata kuncinya. Waduh keren, Rizky, Faisal, Enika dan Salis ngangguk-ngangguk. Ya karena agak berkaitan tadi dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Datuk Karnilias. Kenapa sekarang bisa menang? Kalian nomor satu kalian hebat. Yang kedua kalian mengajukan pas selesai Pilpres. Betul ya? Pilpresnya 14 Februari, kalian maju 23 Februari. Iya kan? Sehingga tadi oleh Adi Praitno digambarkan Belanda masih jauh. Ya betul ya? Orang masih, itu Pak Jokowi masih di singgasana loh. Tapi belum menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Pak Prabowo. Dan saya berani jamin bahwa saya berkali-kali berdiskusi dengan Pak Prabowo, Pak Hasim maupun Pak Mujani sebagai sekjen Gerindra, kami dari awal menolak. Dan kemudian ketika kami mau maju itu diberi dorongan, ya kan, untuk meniadakan presidensial threshold pada waktu itu. Tetapi, iya karena itu dulu. Nah karena itu yang mau saya katakan adalah, kenapa pada waktu itu Mahkamah Konstitusi bisa membuat keputusan yang memenangkan mahasiswa lain namanya Almas, tetapi sekarang bisa memenangkan ya Enika, Faisal, Rizky dan Salis. Ini saya yakin ada kaitannya dengan dua hal. Itu keyakinan saya, nggak apa-apa saya keliru. Yaitu peralihan kekuasaan pada saat yang benar-benar baru ketika orang akan awkward atau awkward kalau bahasa Amerikanya, pengucapan Amerikanya, orang akan canggung mau bertindak. Jadi MK ini luar biasa juga. Mengabulkan teman-teman mahasiswa yang dianggap beban perjuangannya itu adalah beban idealisme. Ya, waktu memasukkannya tepat, ditambah dengan kalau dikabulkan pada 2 Januari ya, dibacakannya, itu seorang akan canggung mau ngasih komentar apa coba. Karena membayangkan kekuasaan sedang beralih, ya, lalu pemilunya masih jauh. Ditambah dengan ada lagi voting OCCRP itu gitu. Itu Anda boleh anggap atau tidak, tapi saya membayangkan itu. Enggak, saya pengen memperjelas aja. Ya. Maksudnya setelah Jokowi nggak berkuasa. Oh iya kalau itu. Oh gitu. Enggak hati-hati. Pak Jokowi itu waktu dipertimbangkan masih berkuasa. Kan pertimbangannya lalu melewati batas penyerahan. Ya kan? Tampuk kepresidenan kepada Pak Prabowo yang dari awal bersama-sama dengan kita. Lalu pasti dampak psikologisnya awkward tadi. Canggung. Jawabannya gitu tadi tuh. Ya, Jokowi mania aja juga ikut mendukung kan akhirnya gitu ya. Ya semua canggung karena belum membayangkan seperti apa. Tapi yang mau saya katakan, ketika menang pun melawan Arab Saudi 2-0 bisa diganti. Karena ada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya. Yang mana kalau ukuran sepak bola 4 pertandingan lagi. 25 Maret lawan Australia di Australia, 25 Maret lawan Bahrain di GBK, 5 Juni lawan Cina di GBK, dan 10 Juni lawan Jepang di Jepang. Ada pertimbangan itu. Kalau berbicara dalam konstelasi yang membandingkan putusan Almas dan putusan teman-teman mahasiswa ini, saya ingin mengatakan mungkin enggak ya dengan logika tertentu mereka beranggapan oh ini walaupun menang enggak bisa kita biarkan ini. Ada logika sepak bola di situ yang menyatakan
Ini jangan-jangan nanti kita bisa cari-cari juga nih. Hakim-hakim MK ini apa masalahnya masing-masing. Sesudah dapat masalahnya masing-masing, kan setiap pelatih ada masalahnya masing-masing kan. Ini pelatih-pelatih ini ada masalahnya masing-masing. Tidak berkomunikasi dengan baik. Ya inilah, itulah gitu ya. Lalu setelah itu, mungkin nggak, saya ini harus membayangkan mungkin atau tidak. Karena saya membayangkan setelah Bapak Presiden Prabowo terpilih dengan asta citanya, bayangan saya belum tentu terjadi juga, tapi saya selalu menyampaikan di sini, harusnya ILC ini kembali ke televisi. Ya kan, karena asta cita itu menegakkan Pancasila, HAM, dan demokrasi. Walaupun tentu saja di YouTube bagus juga gitu loh. Tapi lebih lengkapnya seperti itu. Nah saya membayangkan ini belum tentu terjadi. Tugasnya ILC ini untuk selalu mengingatkan. Apa itu? Tiba-tiba hakim Mahkamah Konstitusi ini ada masalah-masalah. Diganti. Lalu majulah pengajuan nama-nama hakim baru. Majulah gugatan. Dan kembali lagi ada presidensial threshold.